Dimulai dengan eh, latar belakang dari zakat penghasilan. Zakat merupakan bentuk ibadah maliyah ijtimaiyah, yaitu ibadah yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, keuangan, dan fungsi sosial kemasyarakatan, dan merupakan rukun Islam ketiga yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam. Zakat dalam syariat mengandung dua aspek di dalamnya, yaitu pertama, sebab dikeluarkannya zakat itu karena adanya proses tumbuh kembang pada harta itu sendiri, atau tumbuh kembang pada aspek pahala yang menjadi semakin banyak dan subur yang disebabkan mengeluarkannya zakat. Atau keterkaitan adanya zakat itu semata-mata karena memiliki sifat tumbuh kembang seperti zakat tijaroh dan ziroah pertanian. Kedua, pensucian zakat adalah pensucian atas kerakusan, kebahilan jiwa, dan kotoran-kotoran lainnya, sekaligus pensucian jiwa manusia dari dosa-dosanya. Selanjutnya terdapat kajian fikih zakat kontemporer. Fikih zakat kontemporer harus dipahami sebagai upaya untuk memahami zakat secara komprehensif dalam konteks kekinian yang memiliki karakter yang mungkin berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Selain masalah hukum, juga masalah sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Zakat profesi termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima di kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi basah yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Ketiadaan literatur yang terang dan eksplisit tentang zakat penghasilan atau profesi di masa lalu mengakibatkan timbulnya pro dan kontra tentang kewajiban zakat profesi di kalangan kaum muslimin dan terkecuali di Indonesia. Adapun pengertian zakat profesi, zakat profesi secara bahasa ziyadah yang dinamakan demikian karena yang dinamakan demikian karena zakat menumbuh kembangkan. Al-Quran menyebutnya sebanyak 72 kali dengan berbagai macam derivasinya. Secara umum, kata zakat di dalam Al-Quran kebanyakan disebut bergandengan dengan perintah menunaikan salat. Literatur Arab memperkenalkan zakat profesi dengan sebutan zakat tukas al-amal wa al-mihan al-hurroh. Maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Abu Bakar memerangi orang yang membedakan antara zakat dan sholat. Bisa dibaca ya? Apa dibaca? Baca nggak? Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika wafat dan Abu Bakar diangkat sebagai khalifah setelahnya serta orang-orang kafir dari kalangan Arab melakukan kekufuran. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Bakar, bagaimana mungkin kamu akan memerangi manusia sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, maka sesungguhnya ia telah menjaga harta dan jiwanya dariku kecuali dengan hak Islam. Dan hisapnya diserahkan kepada Allah. Maka Abu Bakar berkata, demi Allah, sungguh aku akan memerangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat adalah hak terhadap harta. Demi Allah, kalau mereka menghalangiku karena keengganan mereka, sedangkan mereka pernah membayarnya kepada Rasulullah, aku tetap akan memerangi mereka karena keengganan mereka. Maka Umar bin Al-Khattab berkata, demi Allah, tidaklah ia melainkan bahwa aku melihat Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka, lalu aku mengetahui bahwa ia adalah kebenaran. Adapun beberapa ketentuan zakat penghasilan, yaitu yang pertama beragama Islam, harta yang halal, kemudian nisab, yang keempat haul, dan yang terakhir kebutuhan pokok. Dari ketentuan zakat penghasilan terdapat ada beberapa
perbedaan ulama dalam menanggapi apakah haul itu termasuk atau wajibkah ketika dalam akad atau dalam proses zakat penghasilan. Eh, di kalangan di kalangan mazhab al-arba'ah, empat mazhab, mereka pada umumnya eh, tidak terlalu memfokuskan pandangan mereka terhadap haul. Makanya ulama kontemporer itu hadir untuk membahas perbedaan pendapat tentang masalah eh, haul itu. Nah, pendapat Imam Abu Hanifah tentang zakat penghasilan bahwasanya harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa 1 tahun penuh pada pemiliknya, kecuali jika pemiliknya mempunyai harta sejenis yang harus dikeluarkan zakatnya. Yang untuk itu zakat harta penghasilan, yaitu beliau ini mengambil rujukan pada ayat surat Al-Baqarah ayat 267. Begitu juga pendapat Imam Malik. Jadi Imam Malik juga berpendapat bahwasanya harta penghasilan tidak dikeluarkan zakatnya kecuali sampai penuh waktu setahun. Baik harta tersebut sejenis dengan harta yang miliki atau tidak, kecuali jenis binatang piaraan. Jadi pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah juga menganggap bahwasanya zakat penghasilan itu harus sampai penuh waktu setahun atau sampai haulnya. Dan begitu juga pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwasanya zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisabnya. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan sampai dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisabnya. Nah, jadi hadirlah ulama kontemporer yaitu Yusuf Al-Qaradawi yang istihad tentang mengenai haul atau nasab. Apakah karena zakat sejarahnya zakat penghasilan ini eh, ketika di zaman Rasul pun belum ada. Tetapi ketika di zaman Khalifah, setelah Khalifah Ar-Rasyidin adalah adanya yang namanya penarikan terhadap zakat para militer. Nah, di sini Yusuf Qaradawi ini ingin menjelaskan apakah haul dan nisab zakat penghasilan itu mengikuti zakat malkah, apakah dia mengikuti zakat tijarah. Nah, di sini kita akan bahas. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, nisab dari zakat penghasilan ini mengikuti zakat nukut atau uang. Nah, yakni 80 gram emas. Nah, dalil dari hal ini adalah kias atau analogi antara penghasilan dengan uang atau emas atau zahab, dinar atau perak atau fiddah dan dirham. Nah, Yusuf Al-Qaradawi juga berpendapat bahwa hukum zakat profesi yang paling tepat yaitu zakat al-mal al-mustafad. Jadi, mal al-mustafad itu apa sih artinya? Yaitu harta yang diperoleh melalui satu jenis proses kepemilikan yang baru dan halal. Dan Ibnu Hazm juga mengatakan bahwasanya sudah jelas bahwa zakat al-mal al-mustafad tidak membutuhkan adanya syarat haul dan bisa menganalogikannya kepada zakat pertanian. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat ulama tentang apakah zakat profesi ini dia itu termasuk mal mustafad atau bukan goiru mal mustafad. Jadi Ibnu Hazm menyatakan bahwasannya zakat profesi adalah zakat al mustafad. Maka kapan sih diwajibkan zakatnya? Diwajibkan zakatnya ketika dia itu memperoleh, teman-teman diharap untuk fokus. Jadi jadi kapan dia mengeluarkan zakatnya? Ketika dia mendapatkan gaji atau hasil dari kepemilikannya. Maka bisa dianalogikan seperti zakat pertanian. Zakat pertanian itu kapan mengeluarkan zakat? Ketika istilahnya hasil panennya sudah keluar, maka dikeluarkanlah kebutuhan pokoknya, maka dikeluarkanlah zakat dari zakat pertanian. Nah, dan itu
Itu juga seperti zakat profesi, seperti apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Hazm. Nah, dalilnya apa dari zakat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tuqmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memancingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 267. Jadi ini dalil yang digunakan oleh Yusuf Al-Qaradawi atau para ulama-ulama yang mendukung bahwasanya zakat profesi itu wajib. Nah, penjelasannya itu dijelaskan lagi ke dalil khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim, yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. At-Taubah ayat 103. Makna terminologi ayat tersebut menunjukkan pada harta kekayaan di mana makasabtum, yang artinya itu di mana harta itu diperoleh oleh hasil yang bernilai ekonomi, dan ayat ini lebih bersifat umum seperti ayat yang pertama tadi, yaitu makasabtum itu bersifatnya umum, maka di dalamnya termasuk jasa atau gaji yang secara rasional adalah bagian dari harta kekayaan sehingga wajib dikeluarkannya zakat tersebut. Nah, sekarang kita beralih ke perbedaan pendapat ulama tentang masalah haul. Haul itu apabila sudah 1 tahun maka dia wajib memberikan zakat. Nah, jadi ada beberapa ulama eh, berhadapan pendapatnya tentang eh, zakat profesi ini apakah harus sampai haul atau tidak. Nah, yang pertama pendapat Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, Muawiyah, As-Sodiq, Al-Bakir, An-Nasir, dan Daud mengemukakan oleh Umar bin Abdul Aziz Al-Hasan, Al-Zuhri, dan juga Al-Auzi bahwasanya zakat profesi itu adalah zakat mal mustafad yang dikeluarkan langsung saat memperolehnya dan tidak terikat oleh syarat haul. Jadi kelompok yang pertama ini beranggapan bahwasanya zakat profesi itu adalah mal mustafad. Jadi bisa langsung dikeluarkannya zakat ketika sudah menerima gaji atau hasil dari pekerjaannya. Jadi tanpa ada syarat yang namanya haul. Terus yang kedua ini mereka yang berpendapat bahwasanya itu haul itu adalah syarat untuk dikeluarkannya zakat profesi. Nah, yaitu mereka bersandar kepada hadis. Hadisnya tentang Al-Haud diriwayatkan oleh 4 sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Anas, dan Aisyah. Nah, ada satu hadis, jadi dari 4 ini semuanya contohnya hadis Ali misalnya. Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam bab zakat, As-Saimah dalam periwayatan. Nah, di dalam periwayatan hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ada di dalamnya itu atau perawinya itu Asim dan juga Haris. Nah, mereka ini tergolong kadzab. Maka hadisnya ini bisa disebut dhaif, tidak bisa dijadikan dalil yang dimana dalil itu merujuk kepada syaratnya haul untuk dijadikan eh, dikeluarkannya zakat profesi. Makanya dalil ini tidak dipakai untuk bahwasanya haul itu syarat. Nah, kenapa? Karena mereka ini hanya menggunakan dalil ini atau hadis ini sebagai dasar hukum tanpa mereka itu nakdul hadis. Nakdul hadis itu apa? Memeriksa istilahnya. Apakah benar-benar hadis ini itu sikoh, terpercaya sampai tidak ada
orang-orang perawi yang istilahnya doif atau tergolong kazab dalam periwayatan hadis tersebut. Nah, sekarang kita mengambil kaul rojihnya atau pendapat kuat dari perbedaan pendapat tadi. Nah, ada beberapa poin pentingnya. Terus yang pertama itu adalah penetapan syarat haul setiap almal termasuk almal mustafad harus dengan hadis sahih dan hasan. Nah, oke. Terus poin yang kedua, sahabat dan tabi'in saling silang pendapat mengenai al-mal mustafat, maka dikembalikannya kepada teks syariah dan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat yang lebih besar. Nah, karena ulama ini berbeda pendapat nih antara apakah itu mal mustafat atau mal ghair mustafat, maka dikembalikannya kepada teks syariah, itu apa? Al-Qur'an. Nah, ayatnya apa? Itu ayat yang tadi sudah kita pakai, yaitu ayat yang dalil tadi. Nah, maka kembali kepada prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat yang lebih besar. Terus yang ketiga, memberlakukan haul terhadap zakat profesi sama artinya dengan membebaskan sebagian kaum profesional dari kewajiban zakat. Nah, jadi apabila haul ini diwajibkan kepada zakat profesi yang mana eh, eh, mereka ini istilahnya membebaskan sebagian besar kaum yang profesional yang istilahnya masa kekinian dari yang namanya zakat profesi yang mana mungkin orang-orang yang klasik yang dulu yang sudah mengeluarkan zakat tanpa adanya zakat profesi belum tentu hidupnya itu lebih baik daripada kaum yang profesional, maka zakat profesi itu wajib dikeluarkannya zakat tanpa ada syaratnya haul. Kesimpulannya, nah, zakat profesi itu hukumnya wajib sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Meskipun profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fikih atau hukum Islam. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama atau mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan juga Ibn Hambal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Namun, jika dikelola dengan serius dan aktif dan disosialisasikan, zakat profesi pada dirinya akan menjelma menjadi kekuatan yang baru dan sanggup mengurangi laju kemiskinan. Nah, dengan tidak mengurangi manfaat zakat secara umum, maka zakat profesi nanti diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan pada akhirnya akan meneguhkan perasaan persaudaraan antara the have and the have not, yang punya dan yang tidak punya. Nah, bila kesejahteraan sosial terwujud, maka sudah pasti jurang antara the have and the have not dengan sendirinya akan menyempit. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya bisa ditambah.